Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah banyak sekali nikmat Allah yang telah kita terima hingga detik ini, dan kewajiban kita tiada lain adalah dengan mensyukurinya, yakni dengan bersyukur yang sempurna, ayyusarrifa ma'atahullah fi ta'atihi, dengan menggunakan nikmat-nikmat yang telah kita terima itu dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Insya Allah dengan kesyukuran yang sempurna maka Allah akan menambah nikmat kepada kita semua. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sore ini kita masih melanjutkan kajian tentang fikih mawaris atau tentang faraid. Sebetulnya cukup banyak topik yang dibahas, dikupas dalam faraid atau mawaris ini. Selain ketentuan-ketentuan umum, juga ada masalah-masalah yang bersifat kasuistik, masalah-masalah yang bersifat praktis. Kemudian ada juga yang paling rumit adalah masalah-masalah yang terkait dengan penghitungan harta waris untuk dibagikan. Di antara masalah-masalah itu yang masalah-masalah umum telah kita bahas. Kemudian kaifiyah atau tata cara menghitung dan membagikan harta waris, bagian-bagian bagi ahli waris sudah kita singgung, kita bahas meskipun secara mujmal, secara garis besar. Dan kemudian kita akan membahas berkaitan dengan berbagai kasus. Yang kasus ini banyak kita jumpai di tengah masyarakat kita terkait dengan pembagian harta waris. Karena itu maka sore ini kita akan membahas dua kasus yang sering dijumpai dan banyak menjadi pertanyaan dari sebagian kaum muslimin. Pertama terkait dengan masalah harta bersama, atau orang itu menyebutnya dengan istilah harta gonogini. Apakah harta gonogini itu diatur dalam Islam atau tidak? Kalau seandainya tidak diatur, lantas bagaimana tata cara kita itu menyikapi adanya harta gonogini atau harta bersama itu? Kemudian yang kedua adalah mengenai tasoluh. Tasoluh itu adalah pembagian waris dengan tanpa mengacu kepada ketentuan-ketentuan syariat. Artinya tasoluh itu membagi harta waris dengan asas kekeluargaan, asas kesepakatan damai, atau asas kerukunan. Dan seperti inilah yang paling banyak kita jumpai di tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia. Problemnya adalah karena mereka tidak tahu, gitu ya. Padahal dalam masalah pembagian harta waris itu Allah itu menutup firman-Nya dengan tilka hududullah. Ini adalah ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian Allah melanjutkan dengan ancaman bagi orang yang dalam membagi harta waris itu tidak mengacu kepada hukum-hukum syariat. Dan Allah itu menjanjikan pahala
bagi orang-orang yang dalam membagi harta waris itu mengacu kepada hukum-hukum syariat. Berdasarkan hal itu, maka para ulama kemudian bahkan mengatakan kalau ada kaum muslimin, ada seseorang yang mengaku dirinya itu muslim dan dia itu menolak ketentuan hukum-hukum waris, faqad kafar, maka dia telah kafir. Berat ya? Kalau begitu, kalau ancamannya adalah dia itu dianggap sebagai orang kafir, lantas bagaimana dengan warisan yang telah saya terima, yang itu dibagi tanpa mengacu kepada ketentuan-ketentuan syariat? Apakah lantas itu harus dikembalikan, dihitung ulang, atau bagaimana? Kalau ketika panjenengan itu membagi waris atau ketika menerima waris itu tidak tahu, maka inilah enaknya orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu maafu, dimaafkan. Tapi setelah ini saya sampaikan berarti panjenengan dianggap tahu. Jadi kalau yang enggan untuk mengambil risiko silahkan keluar dari majelis ini. Ngoten nggih? Nggih. Pertama, masalah harta bersama atau gonogini. Ya. Jadi di Indonesia itu terkait hukum waris ada dua rujukan. Meskipun itu sebetulnya satu rujukan. Yang pertama adalah fikih yang merupakan ijtihad para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab faraid, kitab-kitab mawaris. Tetapi karena dalam masalah mawaris ini banyak sekali ikhtilaf, banyak sekali khilafiyah, perselisihan pendapat para ulama. Maka ketika terjadi misalnya sengketa waris, dan dibawa ke pengadilan agama, itu para hakim agama itu berbeda-beda dalam memutuskan perkara waris karena ada berbagai khilafiyah para ulama terkait hukum waris itu. Karena itulah maka kemudian diseragamkan khusus bagi pengadilan agama. Bagaimana menyeragamkannya? Yaitu dengan menyepakati ketentuan-ketentuan di antara berbagai macam khilafiyah itu, ketentuan mana yang dipakai. Nah, itulah yang kemudian dituangkan di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Nah, jadi di tengah kaum muslimin di Indonesia ada yang mengacu murni kepada fikih mawaris, ada yang mengacu kepada KHI. Yang mengacu kepada KHI itu pun sebetulnya juga mengacu pada fikih mawaris. Nah, di dalam masalah harta bersama atau harta gonogini ini, dalam kompilasi hukum Islam KHI itu disebutkan bahwa harta perkawinan itu dibagi atas harta bawaan suami istri, yaitu harta yang dibawa oleh suami istri sebelum terikat perkawinan itu. Kemudian juga ada yang diterima oleh atau diperoleh oleh suami atau istri itu secara pribadi ketika mereka itu sudah terikat perkawinan. Dan kemudian ada harta yang diperoleh secara bersama setelah mereka itu terikat di dalam perkawinan. Itulah yang disebut sebagai harta bersama. Nah, ini juga disebut sebagai harta gonogini. Jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan berlangsung hingga berakhirnya perkawinan. Hingga berakhirnya perkawinan itu bisa akibat kematian, bisa akibat perceraian, atau bisa karena adanya keputusan hakim. Ini diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau itu masyhur disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan.
Nah, sebagian ulama itu mengkiaskan, menganalogikan harta bersama itu dengan syirkah abdan. Syirkah abdan yaitu kerjasama dua pihak dalam satu usaha. Ini dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Dia mengatakan syirkatu abdan bi ayyashtarika ay isnani liyakuna bainahuma kasbihuma bibatnihima mutasawiyan kana au mutawafatan ma'a iltifaqil harfah. Syirkah abdan adalah kerjasama dua pihak untuk menjalankan usaha, baik dengan jalan pembagian yang sama atau berbeda dari segi kinerjanya serta kesesuaian tugasnya. Syirkah abdan ini adalah pembahasan dalam masalah muawalah. Ketika ada dua orang berkongsi, berserikat untuk melakukan suatu usaha, maka jika hal itu dilakukan, ada beberapa konsekuensi. Antara lain, misalnya jika kerjasama tersebut berakhir, maka keuntungan usaha dibagi di antara keduanya. Dibagi di antara dua orang yang terikat dalam perjanjian kerjasama itu. Fa'idha iktasaba wa farada falikulli kasbihi. Apabila dua orang terlibat dalam satu usaha kemudian berpisah, maka keuntungan hasil usaha dibagi ke masing-masing pihak dari keduanya secara merata. Nah, mengacu kepada fikih muamalah ini, maka kemudian dikiaskanlah harta bersama di dalam perkawinan itu. Jadi antara suami dan istri itu dianalogikan, dikiaskan sedang terlibat dalam perserikatan, persekutuan untuk melakukan usaha. Jadi di dalam persekutuan itu akadnya itu adalah perkawinan itu sendiri. Nah, di dalam perkawinan ada mungkin tambahan-tambahan atau penghasilan yang merupakan penghasilan bersama yang membuat harta mereka itu bertambah. Sehingga ketika persekutuan itu, perserikatan itu berakhir, entah lewat kematian atau perceraian, maka di antara harta-harta itu yang merupakan harta bersama itu harus dibagi dua, kepada si suami atau kepada si dan juga kepada si istri. Nah, dalam KHI itu diatur pasal 85. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Jadi di dalam harta yang diperoleh setelah terikat perkawinan itu tidak seluruhnya merupakan harta bersama. Tapi ya, pasti ada harta pribadi, harta milik istri dan harta milik suami. Dan pada hakikatnya harta itu tidak ada yang merupakan milik bersama. Karena harta itu pasti milik pribadi. Harta bersama itu kan hanya istilah. Sehingga dalam prinsip kewarisan Islam itu ada prinsip individual. Prinsip individual itu artinya adalah harta itu merupakan milik pribadi, tidak ada yang milik bersama. Toh nanti ketika dipertanggungjawabkan di akhirat pun itu juga pertanggungjawaban pribadi, tidak ada yang pertanggungjawaban bersama. Misalnya harta milik badan usaha, maka itu cuma istilahnya. Tapi itu kan harta milik badan usaha berarti harta harta wakaf gitu. Nah, kemudian pasti ada harta-harta pribadi yang dipertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan Allah. Nah, itu disebutkan dalam pasal 86
KHI. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Jadi meskipun di dalam perkawinan itu ada istilah harta bersama, tapi tidak ada, pada hakikatnya tidak ada percampuran harta milik suami atau milik istri. Pasti bisa dibedakan, ini harta suami, ini harta istri. Nah, itulah yang harus dipisahkan. Ketika seseorang itu meninggal, maka harus dipisahkan mana harta suami, mana harta istri. Barulah kalau misalnya yang meninggal itu suami, maka yang dibagikan sebagai harta waris itu adalah harta suami. Jangan harta istri juga ikut dibagikan. Lantas bagaimana pendapat para ulama mengenai harta bersama atau harta gonogini ini? Pertama, misalnya Nahdlatul Ulama, mereka membolehkan pemberian harta gonogini atau harta hasil usaha suami istri. Hal ini didasarkan juga pada keterangan idza hasala istiraka fi lummatin in kana likulli mata'in au lam yakun li ahadihima mata' waqtasaba fa in tamayyaza falikulli kasbihi wa illa istalaha. Jika pernah terjadi kerjasama dalam sejumlah harta, maka jika masing-masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta, jadi misalnya dua orang itu masing-masing punya harta atau hanya salah satunya yang punya harta, dan keduanya itu melakukan usaha bersama, melakukan perjanjian kerjasama, jika bisa dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya. Jika bisa dibedakan, dipisahkan, maka ini harta milik A dan ini harta milik B, dipisahkan. Dan jika tidak bisa dibedakan, maka keduanya berdamai, melakukan musyawarah, berapa bagianmu dan berapa bagianku. Nah, berdasarkan ini, maka menurut NU itu boleh ada harta bersama, kemudian dibagi sebelum dibagikan kepada ahli waris atau harta gonogini. Kemudian menurut Ahmad Hasan, beliau mengatakan menurut hukum adat, sebelum harta si mayit dibagi, disisihkan dulu sepertiga untuk istri, dengan asumsi bahwa istri telah turut berusaha membantu suami mengumpulkan harta tersebut. Selanjutnya yang 2/3 dibagi pada ahli waris, yang dalam hal ini istri mendapat lagi bagiannya sebagai istri. Hal semacam ini diperbolehkan. Saya tidak tahu dalam adat Jawa bagaimana, tapi yang jelas kalau ini menurut Hasan ini, seandainya seseorang itu meninggal, suami misalnya meninggal, maka kemudian sebelum harta itu dibagikan, istri itu diberi sepertiga. Sepertiga ini merupakan harta gonogini. Kenapa istri diberi sepertiga? Karena istri dianggap telah ikut andil dalam mengumpulkan harta rumah tangga. Istri turut berusaha, sehingga istri itu diberi sepertiga. Nah, sehingga kemudian yang 2/3 itu setelah dikurangi tajhiz, dikurangi bayar utang, dikurangi wasiat misalnya jika ada, barulah itu dibagikan kepada ahli waris, dan istri mendapat bagian lagi. Jadi 2 kali. Yang pertama itu sebagai harta gonogini itu, kemudian yang kedua adalah sebagai dzawil furud. Istri mendapatkan bagian 1/4 jika tidak ada anak, dan jika ada anak, istri mendapatkan 1/8. Yang seperti ini juga diperbolehkan. Kemudian bagaimana menurut Muhammadiyah? Muhammadiyah mengatakan sebelum dibagikan, harta peninggalan harus dibedakan mana harta bawaan dan mana harta bersama. Seorang suami meninggal,
Maka kemudian dibedakan mana yang harta milik suami, murni milik suami. Harta suami yang meninggal itu adalah harta yang dibawa ketika dia itu sebelum terikat dalam perkawinan. Kemudian ditambah harta milik pribadi, entah itu pembelian sendiri dari suami atau hadiah yang diterima oleh suami. Itu adalah harta suami, harta si mati. Kemudian mana yang harta bersama? Nah, harta bersama itu adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan bersama dengan istri. Harta bawaan istri atau suami, mana yang meninggal pokoknya, harta si mati, itu harus dikembalikan kepada si mati. Kemudian harta bersama dibagi dua. Separuh diberikan kepada istri dan separuh kepada suami atau kepada si mati. Jadi setelah dipilah mana harta pribadi, kemudian ada harta bersama, harta suami istri yang diperoleh setelah terikat perkawinan itu. Maka harta bersama ini dibagi dua, setengah-setengah. Kalau yang meninggal itu suami, maka berarti setengah itu menjadi harta suami. Yang meninggal itu yang akan dibagikan kepada ahli waris. Dan setengah itu adalah harta istri. Nah, hal ini didasarkan pada ini KHI, pasal 86 ayat 2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 ayat 1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 96. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sehingga harta bersama itu seandainya suami yang mati, maka separuhnya menjadi milik istri. Kalau istri yang mati, separuhnya menjadi milik suami. Dengan demikian maka tirkah atau harta peninggalan yang akan dibagikan adalah harta bawaan si mati, entah suami atau istri, ditambah separuh harta bersama. Inilah yang dibagikan kepada ahli waris. Jadi kesimpulannya, pemberian gono gini di dalam adat Jawa misalnya itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah pembagian harta warisan melalui tasoluh. Tasoluh atau kesepakatan damai. Tasoluh itu sendiri atau asuluh itu artinya membagi harta waris melalui cara kesepakatan damai atau cara kekeluargaan. Disebut juga dengan istilah takharuj, yakni keluar dengan sukarela dari hak menerima harta waris, baik untuk seluruh atau sebagian. Takharuj itu misalnya begini, ada seseorang yang mengatakan, aku tidak usah dibagi saja, aku nggak usah dikasih saja, karena aku sudah kaya misalnya, sudah bisa bikin uang palsu misalnya. Kemudian dia milih tidak menerima warisan. Ini namanya takharuj atau tasoluh. Atau dia, aku minta separuh saja, dari seluruh bagian yang harus saya terima. Ya, seperti ini juga disebut tasoluh atau takharuj. Bagaimana pandangan Islam? Pada dasarnya pemilik harta dapat menggunakan harta miliknya sekehendak si pemilik, sepanjang tidak dilarang oleh agama. Atas dasar itu orang yang memperoleh harta waris dapat untuk merelakan harta waris yang diterima itu untuk diberikan kepada ahli waris yang lain
baik seluruhnya atau sebagian, baik dengan imbalan atau tanpa imbalan. Jadi ya, ketika seseorang itu meninggal, maka ahli warisnya itu otomatis telah mendapatkan haknya sekian, ada yang seperempat, ada yang sepertiga, ada yang 2/3. Ya. Dan dia yang menerima bagian furud itu, bagian yang telah ditentukan menurut syariat itu dia bebas untuk menggunakan harta yang menjadi haknya itu asal tidak melanggar syariat. Mau disedekahkan kepada ahli waris yang lain atau dia itu hanya menerima sebagian, itu diperbolehkan. Termasuk seandainya dia itu tidak menerimanya, rela untuk tidak menerima. Yang seperti ini diperbolehkan. Hal ini didasarkan atas peristiwa yang terjadi pada diri seorang sahabat. Dikatakan dalam satu riwayat, Anna Abdurrahman bin Auf talaqa imra'atahu Tumadhira bintil Isbah al-Kalbiyah. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu menceraikan istrinya yang bernama Tumadhir bintil Isbah. Fi maradhi mautihi, ketika Abdurrahman bin Auf itu dalam keadaan sakit yang menyebabkan wafatnya. Summa mata, dan kemudian Abdurrahman bin Auf itu wafat. Wahiyya fil iddati fawarasaha Utsman radhiyallahu anhu, dan istrinya itu dalam masa iddah. Jadi dia diceraikan oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah diceraikan, di saat istrinya itu masih dalam masa iddah, iddahnya orang ya, yang dicerai ya, dicerai selain cerai hamil itu berapa? 3 kali suci ya, sekitar 90 hari. Ketika dia itu dalam masa iddah, Abdurrahman bin Auf itu wafat. Maka kemudian Utsman bin Affan sebagai khalifah itu memberikan warisan. Ma'a salasi niswatihi akharu fasalihuha anrubu'i sumuniha ala salasati wasamanina alfan. Kemudian Abdurrahman bin Utsman bin Affan sebagai khalifah itu memberikan warisan kepadanya, kepada Tumadhir itu, istri yang diceraikan itu beserta 3 istrinya yang lain. Utsman bin Affan punya 4 istri, 1 diceraikan dan yang 3 itu belum diceraikan. Maka kemudian oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah itu ke-4 istri itu diberi warisan, termasuk kepada istrinya yang telah diceraikan. Berapa jumlahnya? Sebenarnya mereka mendapatkan 1/32-nya. Lalu mereka berdamai 1/32-nya diganti dengan pembayaran 83.000. 83.000 itu ada yang mengatakan 83.000 dinar, ada yang mengatakan 83.000 dirham. Jadi seharusnya ke-4 istri itu mendapatkan masing-masing ya 1/32-nya. Tetapi yang 1/32 itu diganti atas kesepakatan bersama, itu diganti dengan 83.000 dinar atau 83.000 dirham. Ini menjadi dasar bolehnya pembagian warisan dengan cara tasoluh. Jadi tidak murni harus mendapatkan sebagaimana furud, sebagaimana ketentuan syariat, melainkan boleh mereka itu bersepakat, bermusyawarah, menggantinya dengan bagian yang berbeda dengan ketentuan syariat. Jadi hadis ini
memberikan beberapa faedah ya, antara lain mengenai bahwa istri yang telah dicerai itu dia masih menopo berhak untuk mendapatkan harta waris ketika orang yang mewarisi itu wafat dan si istri itu masih dalam masa iddah. Tapi kalau dia itu dicerai, kemudian orang yang menceraikan itu wafat dan istri itu sudah tidak dalam masa iddah, maka istri itu tidak berhak mendapatkan warisan lagi. Kemudian ini hadis ini saya lacak ya, ini saya dapatkan di Al-Muwatta Imam Malik di dalam bab tolakul marid. Orang yang sakit mentalak atau menceraikan istrinya. Tetapi saya belum mendapatkan penjelasan mengenai konteks secara keseluruhan ya. Sehingga bagaimana si istri itu mendapatkan 1/32-nya itu saya belum mendapatkannya. Tapi yang jelas hadis ini menjadi dasar bagi para ulama mengenai bolehnya membagi waris itu dengan cara tasoluh, dengan cara kesepakatan damai. Hanya saja di dalam membagi waris dengan kesepakatan damai itu ada beberapa ketentuan. Pertama, hanya dilakukan setelah masing-masing ahli waris itu mengetahui bagiannya sesuai dengan ketentuan syariat. Maka dalam pasal 183 KHI itu dikatakan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi masing-masing ahli waris yang akan bersepakat untuk membagi warisan, misalnya pokoknya dibagi sama rata saja, adil. Ya, misalnya masing-masing 100 juta saja, tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Itu diperbolehkan dengan syarat jika ahli waris masing-masing itu mengetahui bagiannya. Misalnya, yang laki-laki itu tahu bahwa saya itu berhak untuk mendapatkan 2 kali dari bagian ahli waris perempuan. Kemudian istri itu juga tahu, atau ibunya anak-anak itu tahu bahwa seharusnya saya itu mendapatkan 1/8. Dan anak laki-laki tahu seharusnya saya itu mendapatkan lebih banyak, wong saya asobah. Nah, setelah tahu bagiannya masing-masing itu, maka kemudian barulah mereka itu boleh untuk melakukan tasawuf, kesepakatan damai, pokoknya didumtil bagi rata. Sehingga dengan demikian seandainya mereka itu membagi tanpa ahli waris itu mengetahui ketentuan syariat itu bagaimana, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian ketentuan yang kedua adalah sebagian ulama menambahkan bahwa inisiatif tasoloh itu dilakukan oleh ahli waris yang mendapat bagian, mohon maaf ya, bukan paling kecil ya, ini kesalahan fatal ini ya, paling banyak, paling besar ya. Ya, jadi ini sudah agak pusing-pusing tadi ngetiknya ini ya. Ya, mohon maaf ya, ini diingat-ingat, ini bukan bagian paling kecil, tapi bagian paling besar. Jadi misalnya ada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang mendapat bagian paling banyak siapa? Anak laki-laki. Maka tasawuf itu diperbolehkan jika inisiatifnya itu datang dari anak laki-laki. Karena bagiannya dia itu paling besar. Artinya kalau anak laki-laki itu berinisiatif membagi sama rata, berarti anak laki-laki itu bersedekah kepada saudaranya yang perempuan. Karena bagian anak laki-laki itu pasti berkurang. Sehingga kalau inisiatif itu datang dari yang mendapatkan bagian paling kecil tidak diperbolehkan. Ya, anak perempuan atau misalnya nenek yang mendapatkan bagian, atau ya, ibu yang mendapatkan bagian 1/8. Ibu berinisiatif,
Pokoknya dibagi sama rata. Ini tidak diperbolehkan karena dia bagiannya paling kecil. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Ini mutlak harus ada. Jadi ketika diusulkan pokoknya sekarang dibagi rata. Nah, para ahli waris sepakat bisa. Tapi ketika ada yang menolak, keempat, jika di antara ahli waris ada yang tidak setuju harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dikembalikan sesuai ketentuan syariat, sesuai ketentuan faraid. Jadi ini prinsipnya. Nah, jadi bagaimanapun kita tidak bisa kemudian bermudah-mudahan. Pokoknya yang penting saya dibagi rata. Orang ngerti ketentuan syariat mengenai pembagian waris, orang apa-apa yang penting dibagi rata. Nah, ini namanya bermudah-mudahan. Kita boleh membagi rata, tetapi dengan syarat masing-masing ahli waris itu sebelumnya telah tahu bagiannya. Atau niku nggih. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini, monggo. Assalamualaikum. Untuk tanya. Punya cerita. Ini misalnya ada seseorang, pertama dari atas ya, seorang laki-laki duda menikah dengan seorang janda. Nah, janda itu mempunyai seorang anak angkat. Nah, seorang lagi yang duda tadi membeli sebidang tanah misalnya, kemudian ini meninggal, kemudian turun ke istri yang janda itu. Nah, janda itu juga meninggal, kemudian punya anak angkat. Nah, anak angkat ini otomatis juga punya anak turun. Nah, ini statusnya bagaimana? Apakah si anak turun punya hak untuk memiliki tanah itu? Anak angkat itu tidak berhak atas harta waris. Anak adopsi, anak angkat itu tidak berhak. Tapi kalau istri angkat boleh ya. Tapi anak kan maksudnya keponakan itu termasuk gitu. Keponakan diangkat sebagai anak. Atau niku. Sebagai anak, tentu dia tidak berhak mendapatkan harta waris sebagai anak. Atau niku. Nah, kalau misalnya ada anak angkat, kalau dia itu tidak berhak mendapatkan harta waris, lantas mesake kasihan. Maka kemudian ada yang namanya wasiat wajibah. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi tentang wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu adalah pemberian harta dari seseorang kepada anak angkat atau ayah angkat. Anak angkat atau ayah angkat. Yang di luar ketentuan bagian waris. Jadi si anak angkat atau orang tua angkat itu bisa mendapatkan harta peninggalan si mati bukan sebagai harta waris, melainkan sebagai wasiat itu tadi. Jadi tetap mendapatkan, tapi bukan sebagai harta waris. Berapa ketentuannya? Maksimal sepertiga. Bisa lebih, bisa kurang dari sepertiga, bisa lebih jika disepakati oleh ahli waris yang lain. Jadi anak angkat itu tidak berhak mendapatkan harta waris, tapi berhak mendapatkan harta peninggalan itu sebagai melalui jalur wasiat. Demikian ya. Kasih wonten mboten? Monggo. Kalau kita menerima warisan, ini untuk diri kita ya.
kita menerima warisan dari orang tua itu berdasarkan dulu, zaman dulu karena belum belajar agama kan dacung gitu. Dan sekarang sudah menjadi atas nama dari anak-anak semua. Nggih. Ini terus hukumnya pripun? Kita menerima harta warisan. Waktu itu kita menerima warisan itu bukan atas ya, bukan atas napa menika wau dasar ketentuan syariat, tapi dicungke tiang sepuh niku sak ya, sak kersane ki Mbak, putrane sing ditresnani dinae luwih akeh kadang-kadang ngoten nggih. Nah, yang seperti itu karena belum memahami tentang ketentuan syariat itu. Lantas bagaimana? Gitipun nami kemawon. Dipun nami kemawon, sudah kebajut, sudah terlanjur. Hanya saja ya. Kalau seandainya panjenengan menyadari bahwa ternyata dari harta waris yang kami terima itu ada sisi kezaliman bagi ahli waris yang lain. Nah, panjenengan bisa berinisiatif. Misalnya, ini podo-podo anak lanang, kenapa kok saya itu menerima lebih banyak daripada saudara saya yang lain? Nah, setelah panjenengan memahami kudune podo, panjenengan boleh berinisiatif untuk kemudian mengembalikan harta waris yang diterima itu sesuai ketentuan syariat. Karena yang namanya hak waris itu merupakan hak yang ijbari, melekat sampai seseorang itu mati. Mengatakan ya? Iya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.